Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten video kali ini kita kembali lagi ke subscribers build. Nah, di build kali ini user ingin ngerakitin PC untuk anaknya yang katanya ingin jadi streamer. Jadi orang tuanya yang order ke saya langsung buat gas rakit PC-nya, langsung minta ke saya. Dan ingin juga memakai hardware yang benar-benar full rata kanan dari tim merah alias AMD. Jadi di build ini kita bakalan pakai prosesor Ryzen 9 7950X3D dan juga GPU-nya memakai RX 7900 XTX. Jadi yang pastinya build ini udah benar-benar bentok kanan banget, ditambah lagi dengan pemilihan part yang lain-lainnya juga yang nggak kaleng-kaleng ya pastinya. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan part list yang bakalan kita pakai, kita dengerin dulu beberapa pesan dari sponsor kita kali ini. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch, dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Oke, dimulai dari pemilihan prosesor. Di build ini, user langsung ingin request memakai prosesor yang benar-benar endgame ya. Jadi untuk gaming dan juga buat editing, jadi kita akhirnya di sini memakai prosesor dari Ryzen 9 7950X3D. Prosesor ini jelas ya, fokusnya untuk gaming dan juga content creation, karena udah memiliki 3D VCase yang bisa ngebuat performa prosesor ini bagus banget untuk performa gamingnya. Nah, prosesor ini juga memiliki core-nya ada di 16 dan juga mempunyai 32 threads, yang bikin prosesor ini juga masih enak banget untuk dipakai kerja content creation yang kadang perlu memakai CPU power yang cukup oke lah. Jadi kita memakai 16 core ini ya supaya bisa balance antara gaming dan juga content creation-nya. Nah, dengan performa yang sebagus ini juga, chip ini cuma memiliki TDP rating di 120 watt. Jadi masih tergolong prosesor yang irit listrik juga dengan performa gamingnya udah mentok kanan dan juga udah memiliki core yang luar biasa banyak seperti ini hanya dengan 120 watt. Nah, selanjutnya untuk pemilihan motherboard, di sini awalnya user mencari ASRock Taichi Carrara yang berwarna putih, tapi hasil stoknya udah habis dan gak ada dimanapun ya. Jadi pada akhirnya user memilih motherboard dari Asus ROG Crosshair X670E Hero. Nah, menurut saya Mobo ini tergolong Mobo yang benar-benar overkill banget sih untuk build ini, tapi ya sesuai dengan keinginan user, akhirnya kita tetap memilih motherboard ini. Nah, motherboard ini sebenarnya diperuntukkan untuk user sih yang ingin cari performance lebih dari overclocking, dan juga misalkan untuk user yang butuh storage-nya lumayan banyak, karena di Mobo ini kita udah bisa pasang total ada 5 NVMe SSD, 3 diantaranya ini udah ada PCIe Gen 5 dan 2 diantaranya masih Gen 4. Jadi untuk storage yang luar biasa banyak masih aman banget di motherboard ini. Lalu untuk masalah overclocking, di sini kita dikasih power delivery-nya juga udah mantep banget, yang pastinya kita di sini udah dibekali 18+2+2 power phase. Jadi yang bisa ngejamin kestabilan overclocking-nya juga. Nah, jadi sebenarnya untuk user X3D ini sebenarnya emang nggak begitu kepake ya, karena baik lagi X3D chip ini emang nggak bisa di overclock karena di lock oleh AMD-nya supaya ngejaga si 3D cache-nya biar nggak terlalu panas. Makanya kenapa saya bilang motherboard ini benar-benar overkill untuk build kali ini. Nah, untuk I/O port-nya di sini kita benar-benar udah lengkap banget dan banyak banget lah yang pastinya. Di sini kita bisa udah ngedapetin 8 USB 3 Type A, lalu juga ada 4 USB Type C, 2 diantaranya ini juga bisa display output juga, lalu juga ada Wi-Fi 6E, HDMI dan 2,5 GB internet, dan juga seperti biasa ada input dan output untuk audio. Nah, selanjutnya untuk memori di sini kita akhirnya memilih RAM dari Cleve. Ini yang Cleve Crush V RGB. Kita pakai yang warna brilliant white, dan di sini juga kita memakai kapasitas di 64 GB dengan speed yang cukup kencang di 6400 MB transfer per detik, dan di sini juga kita bisa ngedapetin timing yang cukup ketat di CL32. Kenapa kita memilih 64 GB? Karena untuk yang 128 GB-nya ini nggak ada RAM warranty dan juga RGB. Jadi kita terpaksa memilih di 64 GB ini aja. Nah, next untuk pemilihan SSD, di sini user akhirnya memilih SSD dari MSI Spatium M480 Pro. Kapasitas yang dipakai di sini ada di 2 TB, dan user ingin memakai 2 buah biar storage-nya nggak cepat habis. Jadi totalnya ada di 4 TB. Nah, kalau secara performance sih yang udah pasti ya benar-benar mentok kanan untuk di PCIe Gen 4-nya. Untuk read speed-nya kita bisa up to 7400 MB per detik, dan untuk read speed-nya kita bisa up to 7000 MB per detik. Nah, selanjutnya kita ke GPU. Untuk GPU di sini user memilih full tim AMD. Jadi di sini kita akhirnya
yang memakai AMD RX 7900 XTX, dan brand vendor yang kita pakai ini dari ASRock dengan seri Taichi yang warna putih. Di sini emang user milih GPU ini karena emang benar-benar full tim merah untuk rakitannya, dan juga ingin memakai GPU yang warna putih karena ingin ngejar build full putihnya. 7900 XTX ini seperti yang kalian tahu ya, ini emang seri tertinggi ya dari AMD. Jadi kalau performa sih sebenarnya kurang lebih setara dengan 4080 Super, dan dari segi harganya pun emang nggak terlalu beda jauh lah dengan 4080 Super. Nah, GPU ini juga udah memiliki VRAM di 24 GB dan juga memiliki TDP rating yang cukup gede di 355 Watt. Tapi itu dalam kondisi non overclock. Apa bisa udah di overclock yang pastinya bisa nembus lebih daripada itu ya. Nah, untuk masalah performance gaming juga dan thermalnya nanti kita bakalan lihat aja di bagian benchmark ketika kita tes gaming pakai 7900 XTX ini. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, di sini kita memakai cooler dari Lianli Galahad 2 Trinity yang memakai fan SL Infinity. Kita di sini juga memakai yang berwarna putih biar selaras build-nya yang berwarna putih semuanya. Dan di sini juga kita memakai ukuran di 360 mm supaya fan bagian atasnya bisa full terisi semua. Kita di sini nggak bakalan pakai seri yang LCD-nya karena request dari user yang nggak ingin pakai LCD untuk coolernya. Mungkin karena emang si user nggak terlalu mentingin gimmick-gimmick doang. Jadi kita memilih yang non LCD aja. Nah, untuk performance-nya ya udah jelas lah ya. Untuk yang pasti di build ini udah lebih daripada cukup banget karena kita cuma pakai prosesor yang TDP-nya di 120 Watt, sedangkan rating cooler ini sendiri aja bisa ngehandle panas prosesor hingga 300 Watt lebih. Nah, selanjutnya untuk ke power supply, di sini kita memakai power supply dari FSP. Kita di sini memakai seri terbarunya FSP yaitu FSP Vita. Di sini kita memakai kapasitas di 1000 Watt dan udah jelas juga bersertifikasi 80 plus gold dan juga Cybernetics. Udah full modular dan juga udah bergaransi FSP yang siap kasih 10 tahun durasinya. Lalu dari kualitas jeroan juga di sini kita udah dikasih 100% Japanese kapasitor, walaupun di unit yang kita pakai di sini kita masih dapat main kapasitornya dari Toshin Kogyo yang masih tetap dari Jepang, cuman dia menduduki di tier 2 di kelasnya. Sedangkan dari unit-unit luar yang di review itu kebanyakan pakai main kapasitornya dari Nippon Semicon yang udah tier 1, tapi nggak tahu kenapa bisa berbeda di Indonesia ini. Tapi yang pastinya untuk dari segi build quality udah oke banget, untuk garansinya juga udah jelas, durasinya juga udah panjang, yang pastinya bisa jadi salah satu pilihan misalkan kalian ingin ngerakit PC juga. Nah, selanjutnya untuk casing, akhirnya di sini user ingin memakai full Lianli untuk case, fan dan juga coolernya, dan akhirnya di sini user memilih Lianli O11 Dynamic Evo RGB. User milih ini ya karena emang jelas pengen casing yang benar-benar premium, yang jelas ingin buildnya benar-benar full putih, dan desain casingnya juga memakai casing dual chamber. Untuk casing dual chamber seperti biasa ya, untuk posisi power supply dan perkabelan itu di bagian belakang chamber. Jadi untuk yang di bagian depan ini benar-benar hanya untuk hardware-nya aja, jadi dari segi untuk kabel manajemennya bakalan bisa lebih enak dan juga lebih rapi. Casing ini juga udah muat motherboard sampai ATX juga ya, jadi lebih proper. Misalkan kalian mau pakai casing ini, pakai motherboardnya ATX biar nggak kelihatan ngatung. Lalu untuk support fan-nya juga kita di sini bisa pakai totalnya ada 10 buah fan, 3 140 mm di bagian atas dan juga bisa dipakein radiator 420 mm. Lalu di bagian samping juga kita bisa pasang 3 140 mm, di bagian bawah 3 juga 140 mm, dan di bagian belakang ini 120 mm. Nah, seperti yang kalian lihat juga di space bagian chamber belakang itu benar-benar enak banget dan lega banget untuk cable management. Apalagi di build ini kita butuh banget banyak space karena kita memakai beberapa hub dari Lianli yang ukurannya cukup makan tempat juga. Nah, kalau dari segi looks-nya seperti casing Lianli yang lainnya lah. Yang pastinya casing Lianli ini menjadi salah satu pelopor buat tren casing aquarium ini yang menjadi hype seperti sekarang, walaupun desainnya ya lempeng-lempeng aja ya. Tapi kalau dari segi build quality udah nggak perlu ditanya lagi deh, yang pastinya udah berasa banget casingnya benar-benar premium. Dan yang terakhir untuk perlengkapannya, di sini kita memakai fan tambahan juga dari Lianli. Di sini kita memakai fan Lianli Unifan SL Infinity sebanyak 6 buah, 3 buat intake di bagian bawah dan 3 di bagian samping untuk exhaust. Dan karena di casing ini, karena kita nggak dikasih fan sama sekali, jadi kita benar-benar harus modal sendiri lagi. Dan user pengen pakai fan yang semuanya serasi dengan buildnya, jadi kita pakai fan Lianli semuanya. Dan satu lagi juga ada tambahan cable extension dari Lianli Streamer, ya tujuannya ya biar nambah looks-nya makin kece karena ada LED tambahan di cable extensionnya. Nah, begitu sih kalau dari pemilihan part di build kali ini. Untuk total harga buildnya langsung aja bisa dilihat di monitor. Nah, begitu dari total hasil build kali ini, langsung aja kita rakit PC-nya.
Alhamdulillah build-nya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian setelah lihat hasil build-nya dan juga hasil benchmark-nya? Kalau dari segi performance, build ini emang udah bener-bener rata kanan banget sih ya. Dari segi performance-nya udah bisa gaming di 4K dengan lancar tanpa bantuan upscaling juga. Ya mungkin di games yang lebih berat sih masih kita bisa pasang upscalernya seperti FSR dan juga adanya AFMF yang gunanya bisa nambahin frame rate seperti frame generation yang ada di GPU Nvidia. Tapi untuk rata-rata games AAA di resolusi 4K dengan combo GPU dan CPU ini kita udah bisa ngasilin frame rate di atas 60 fps di resolusi 4K. Nah untuk DDP rating GPU-nya sendiri emang bisa dibilang ini over dari 355 watt, malah ada di kisaran 400 watt ketika kita coba gaming. Tapi dari suhunya bisa dilihat benar-benar aman banget, kita masih ada di kisaran 70 derajat Celcius ketika kita gaming dan dengan kondisi stok alias belum diotak-atik untuk di undervolt. Nanti misalkan kalian mau nge-undervolt sendiri, seharusnya ini masih bisa dapat di kisaran 60 derajat Celcius. Nah kalau dari cooling CPU sih udah jelas banget ya, benar-benar overkill. Bahkan kita tes gaming juga kita stay ada di kisaran 50 derajat Celcius yang masih jauh banget dari TJ Max prosesor ini yang ada di 95 watt. Jadi yang pasti dari segi airflow udah gitu, performance CPU dan juga GPU-nya, lalu untuk performance coolingnya juga masih bisa dibilang benar-benar aman banget. Nah kalau bicarain soal looks, build ini menurutku udah benar-benar kece banget sih antara estetik dan juga performance. Buildnya udah full putih kecuali Mobo ya, karena emang dia nggak ada yang warna putihnya, jadi agak sedikit aneh. Lalu juga ditambah dengan full setup Lian Li, dimulai dari casing, cooler, dan juga fan, dan juga cable extension yang ngebuat banyak orang ngiler yang pastinya oleh karena looks dari si setup Lian Li ini. Lalu dengan combo casing aquarium yang jelas fungsinya buat show off part yang ada di buildnya juga, dan dengan pemilihan build yang benar-benar full putih dengan lampu-lampu RGB LED-nya seperti ini, yang penting asal koordinasi warna yang masuk, yang pasti buildnya ini bakalan tetap kelihatan cakep banget seperti ini. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC subscribers kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komentar di kolom komentar di bawah. Nah sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nontonin konten ini. Semoga konten ini bisa membantu dan menginspirasi kalian. Dan jangan lupa untuk konten giveaway ini masih berlangsung sampai tanggal 9 Oktober. Jadi misalkan kalian yang mau ikutan giveaway langsung aja pantengin ke videonya. Oke kalau begitu sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.